Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman belum berada. Selamat sore. Emang ini udah nyala, nggak apa-apa. Selamat sore teman-teman. Barusan ngecek mic doang ya. Ada trouble sedikit, mohon maaf banget. Dan kita mulai untuk edukasi kita malam ini. Kita memperdalam ilmu kita seperti biasa di suara aman. Ya Pak. Sebentar, saya mau matiin dulu suara ini. Oh ini nih. Saya coba untuk share screen-nya, Bapak Ibu. Udah. Ini price action. Kita mulai akan singkat aja mengulas lagi yang kemarin. Plus kita ada sedikit tambahan untuk price action-nya karena sebenarnya teman-teman gini. Kalau kita benar-benar mengaplikasikan atau mempraktekkan price action yang kemarin kita pelajari sebetulnya dari minggu ini aja di SAU banyak banget momen. Termasuk teman-teman kalau ada yang masih ingat USDJPY di hari apa ya yang pas turun jauh tuh Selasa apa Rabu itu signal yang saya keluarkan itu berdasarkan price action sebetulnya, bukan berdasarkan teknik yang biasa saya gunakan kayak Fibonacci atau rule 3 candle, apalagi bukan ya, tapi berdasarkan price action bisa dapat momen kayak gitu. Nah kalau kita benar-benar memahami sebenarnya di SAU tuh banyak banget, dan price action ini buat mungkin Bapak Ibu ada yang lagi floating atau ada yang lagi bingung nih, ada posisi yang masih gantung, ini bisa dipakai untuk menyelesaikan problemnya gitu. Nah ini saya sambil swipe juga ya ke grafik biar kita sambil praktek, karena kita materinya kan sebenarnya udah sedikit dibahas minggu kemarin. Nah sekarang kita sambil untuk mempraktekannya juga. Mana ya template-nya? Time frame-nya saya gunakan dulu di time frame. Oh ini nih. Nah teman-teman ada yang nggak ini ada price action apa? Ada satu yang gagal, ada satu yang valid. Cuman untuk stop loss mungkin kalau kita terlalu dekat bisa kena duluan. Tapi kalau kita mengacunya untuk SLN juga berdasarkan price action, berdasarkan chart pattern, itu enggak, sebenarnya aman gitu. Kita harus pakai lagi daily ya biar. Nah ini kita ambilnya ke close price. Nah close price-nya ini. Ini kita sambil praktek ya, jadi kita nggak mempelajari materinya doang, tapi kita juga sambil mempraktekannya seperti apa. Kalau misalkan ada yang jeli, ini ada price action terbentuk, dan itu ketika saya mengeluarkan signal sell USDJPY walaupun agak ke floating dulu dikit, tapi pas profitnya juga sebenarnya nggak nanggung, cuman sayangnya kan kita pasang TP juga, jadi ya profitnya sebenarnya segitu ya, nggak lebih. Sambil saya admit dulu yang masuk ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanyakan boleh di kolom komentar. Nah, oke, udah cukup ya, udah banyak ya. Ini ada pola price action. Nah, di time frame daily itu saya gunakan untuk penempatan stop loss. Makanya waktu itu stop loss itu adalah 154 sekian lah gitu. Sedangkan untuk polanya stop lossnya yang batas resikonya kenapa saya tempatkan di situ, karena ada ini garis merah ini. Nanti price actionnya kita bahas apa. Pola ini adalah close price di all time high yang pernah terbentuk di tahun 2022. Ini all time high-nya. Dan ini yang saya jadikan acuan untuk menentukan batas resiko. Dan saya kasih jarak lagi. Sebenarnya ini kan cuma 150, 135. Saya kasih jarak kurang lebih 30 pipan, jadi 150, 445 kalau nggak salah ya waktu itu. Nah, saya juga sebenarnya udah agak was-was karena ketika harga naik itu udah mau kena stop loss. Cuman ternyata price action ini sangat valid gitu. Selain untuk penempatan stop loss-nya juga pas, nggak kena duluan stop loss-nya. Untuk posisinya juga profit. Bahkan kalau suka ada yang alasan suka lupa katanya pasang SL sama TP ya, itu udah sebenarnya profitnya udah kelebihan tuh. Nah kita cuman ngambil berapa pip lah, ini bisa sampai puluhan pip kemarin, 30 ya kalau nggak salah, 30 pip 300 pip kalau nggak salah sehari itu gede banget gitu. Dan itu hanya berdasarkan price action. Kalau kita mencoba minimal di akun demo, kita coba praktekkan untuk price actionnya, minimal cari pola-pola yang ada yang terbentuk. Oh ini ada pola ini, ada pola ini. Coba aja, nggak usah takut.
Saya bahkan di akun real pun nggak masalah, karena walaupun kita OP-nya berdasarkan price action, tapi wajib yang namanya tetap pasang SL dan TP, itu wajib banget gitu. Kalau secara tren ini emang masih naik, banyak orang yang skeptis. Ini kan masih naik, bla bla segala macam gitu kan. Kenapa ambil sell-nya? Bukan karena counter trend, tapi karena ada price action yang masuk. Saya nggak melihat time frame besarnya, tapi saya melihat price action-nya muncul, dan untuk stop loss-nya ternyata pendek, kurang nggak lebih dari 80 pip gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk pun itu masih sangat enak gitu. Apalagi ini kalau kita lihat harga memang udah overbought banget gitu. Jadi sangat mendukung untuk kita ambil sell-nya waktu itu. Saya tahu-tahu ini TP ketika lihat grafik, tapi saya nggak tahu kalau ternyata pergerakannya sebesar ini waktu hari berapa hari kemarin lah ya ini. Nah, candlestick yang ini. Nah, sekarang kita bahas price action-nya. Untuk price action-nya yang kemarin itu, pertama ada ini. Ini gagal, tapi tidak betul-betul gagal. Karena walaupun ini gagal, harga naik dan dia tidak mampu untuk breakout. Makanya saya lebih memilih untuk hold ketika harga tarik dulu kan sampai sini. Kalau nggak salah OP-nya tuh daerah sini deh. Udah agak 2 hari, kalau nggak salah 1 hari pertama floating, 2 hari kedua baru PP. Salah ini ya. OP itu di ya hari ini kalau nggak salah ya. Hari ini gitu. Hari apa sih? Lupa sih juga. Tapi intinya price action-nya ini udah muncul. Yang pertama ini juga udah muncul lagi. Dan di sini ini bisa kasih tanda juga ya. Nah, ada yang masih ingat nggak ini pola apa? Silahkan yang pernah belajar di batch 6 sebelumnya. Ini kan kita udah pernah bahas nih, ada 3 candlestick. Ini valid. Ini saya zoom in ya biar lebih kelihatan. Nah, coba. Cuman ini karena kalau saya zoom in jadi bentuknya juga aneh kayak gini. Harusnya ini gede kalau di handphone sebenarnya. Karena ini ada candlestick yang anomali yang gede banget, jadi bikin si layarnya nge-stretch ya, meregang agak aneh kayak gini. Ini kalau misalnya nggak ada candlestick ini bentuknya normal kok sebetulnya. Nah kayak gini. Cuman harus kita perbesar mungkin ya biar kelihatan. Cuman diperbesar malah jadi kayak gini bentuknya. Gimana dong? Ya udah lah nggak apa-apa. Ini valid, ini juga valid nih. Ada yang ingat nggak ini pola apa? Ada yang kemarin bilang ini namanya Biris Abandon Baby. Ada yang bilang ini apa sih? Morning Star apa namanya itu? Kok saya juga lupa ya. Tapi ini ada price action pola ini ada teman-teman di materi yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Ditambah lagi ini ada harga sideways dan dihajar lagi sama data fundamental yang memang mendukung. Kemarin ada keluar data yang memungkinkan untuk yen bisa menguat, walaupun bukan untuk jangka panjang ya, tapi minimal ada penguatan dulu untuk yennya. Jadi ada banyak pelepasan aset termasuk emas. Makanya kalau di emasnya harusnya kan terbalik tuh, UJ turun emasnya terbang. Padahal emasnya pun turun juga kemarin tuh, tapi turunnya normal nggak gede. Kenapa kayak gitu? Karena banyak yang melepas aset emas dan nggak beli dolar, tapi belinya aset safe haven lainnya itu yen Jepang. Jadi akhirnya kemarin seperti ini. Price action-nya ada muncul pertama ini. Nah, ini kedua kalau nggak salah, ini hari terakhir. Saya di hari sebelumnya lihat ada price action tuh udah agak lama ya. Oh ini ketemu nih. Ini juga ada. Ini banyak banget sebenarnya, bukan cuma ini aja ya dari kemarin tuh di UJ. Termasuk ketika dia naiknya pun ada price action. Ini ada beberapa inside bar termasuk ini. Ini juga sama. Terus kemarin tuh ada satu lagi. Nah ini ada yang sekarang kita akan bahas ya. 1, 2. Ini banyak pola price action. Kalau ini belum kita bahas, tapi minimal kita kalau perhatikan ini pernah kita bahas. Nah, coba deh kalau saya boleh menyarankan, teman-teman mulai praktekkan di akun demo aja dulu. Candlestick yang menjadi yang udah kita pelajari sebelumnya. Maka itu akan membantu kita. Nanti kalau misalkan udah matang, udah yakin, udah hasilnya udah bagus, baru kita praktekkan coba-coba di akun real. Tapi dengan lot yang kecil, plus ada stop loss-nya juga, take profit-nya. Tapi kalau misalkan belum yakin, praktekin aja di akun demo, nggak masalah. Akun demo itu mau berantakan, mau acak-acakan seperti apapun, karena memang didesain atau diciptakan untuk kita mempelajari market forex gitu. Jadi sok aja kalau menurut saya pakai bikin akun demo, kita pakai gitu.
untuk backtest price action atau untuk mulai mengaplikasikan ke sistem trading yang kita punya. Bahkan nggak usah takut kalau teman-teman udah menjadi pengguna atau user dari moving average, user dari Bollinger Band, user dari candlestick, trick candle misalkan apapun itu nggak perlu ditinggalkan. Ketika teman-teman mempelajari price action ini itu masih bisa digunakan. Nggak harus, karena ini bisa jadi penguat juga gitu. Tapi kalau saya biasanya terbalik, saya lihat dulu price actionnya, baru saya perkuat dengan moving average, dengan Bollinger Band, dengan Fibonacci atau yang lainnya gitu. Nah itu ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke materinya. Ini udah pernah kita bahas ya, nggak akan kita ulang lagi. Saya akan langsung ke materi yang, nah ini tren. Kita berbicara masalah tren. Ada yang bilang trend is your friend. Betul. Jadi sebenarnya yang enak itu kita follow the trend. Karena ketika kita mengikuti arah tren, maka secara otomatis kita juga mengikuti arus besarnya market. Jadi kalau lagi turun ya udah kita ikuti turun. Cuman masuknya yang harus tepat. Jangan sampai kita tarik dulu. Nah, masuknya yang harus tepat gimana caranya? Ya, itu banyak caranya. Bisa pakai alat tools Fibonacci, bisa pakai indikator misalkan moving average, atau bisa pakai price action yang sedang kita pelajari ini. Nah, kalau menggunakan price action ini, teman-teman, itu kita cenderung tidak memerlukan banyak alat bantu lain seperti indikator ataupun tools gitu. Karena kita melihat dari pola marketnya. Cuman ada satu permasalahan lagi, yaitu saya bisa mengidentifikasi ini trennya apa dulu, gimana gitu. Kan kita juga sebelum menentukan ini trennya naik apa turun, harus baca dulu polanya kan. Nah, ini udah share screen kan ya? Udah. Nah, untuk membaca tren itu sebenarnya simpel banget. Kalau yang namanya tren naik itu terbentuk higher high dan higher low. Berarti itu udah pasti trennya naik. Kalau yang terbentuk itu adalah lower low dan lower high, artinya tren itu adalah turun. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar, ini adalah sebuah pergerakan harga. Dia membentuk high yang pertama di sini, dia turun, membentuk low. Tapi low ini lebih tinggi daripada low sebelumnya. Artinya itu higher atau lebih tinggi low yang higher. Makanya dibilang dengan higher low. Dan kemudian dia naik, membentuk higher high. Ini high tapi lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Artinya ini sudah membentuk tren. Dan kalau selama dia terus membentuk higher, baik itu low ataupun high, tapi dia membentuknya itu adalah higher low dan higher high, maka itu adalah tren naik. Begitupun sebaliknya, kalau ini adalah tren turun, maka dia akan selalu membentuk lower, dan lower. Contohnya ini ada low, ada high. Dia membentuk low lagi, tapi low-nya lower, lebih rendah dibanding dengan low yang sebelumnya. Ini ada high, tapi high-nya itu ada juga lower dibanding dengan high yang sebelumnya. Artinya ini trennya turun. Nah, sekarang kita praktekkan ke grafik. Gimana cara mengidentifikasinya? Teman-teman bisa lihat aja ini di SAU aja yang kita perhatikan setiap hari ya. Jadi kan dari kemarin ini high, ini low, ini lower dibanding dengan ini ya. Dan ini bentuk low lagi, tapi lower dibanding low ini. Ini bentuk high, tapi lower dibanding ini. Artinya apa? Trennya turun. Kalau trennya turun, tinggal cari price actionnya. Ini harga kapan koreksinya dan di mana kemungkinan harga akan retrace atau mantul untuk kembali turun ke bawah. Nah itu yang harus kita identifikasi. Itu sebenarnya gampang, nggak serumit kedengerannya gitu price action tuh. Dan price action ini bisa masuk ke sistem trade yang scalping, intraday atau bahkan mungkin swing trade gitu. Itu bisa masuk kemanapun karena teknik apapun yang digunakan, yang dibacanya itu adalah tetap grafik. Jadi akan tetap masuk ketika kita gunakan gitu. Ini kita akan lebih banyak untuk prakteknya. Termasuk price action itu ada materi keduanya juga, nanti akan diperdalam lagi. Nah ini kita akan sampai sini aja dulu, nggak banyak ya. Karena kebetulan saya juga harus isi live YouTube sebentar lagi. Contoh ini, karakteristik pasar trending. Jadi untuk pasar yang trending, kita harus tahu dulu mana yang motif, mana yang korektif. Nah kalau misalkan kita lihat, ini trennya naik. Yang kuning ini namanya retracement. Sedangkan yang warna biru pendek-pendek ini, saya tandai ini namanya motif atau arah trennya. Jadi kita harus tahu dulu ketika kita mau ambil posisi buy atau sell, kita itu melawan atau searah dengan tren. Kuncinya balik lagi yang tadi. Kalau dia terus masih membentuk higher dan higher, artinya secara tren ini masih dalam kondisi tren naik. Tapi kalau dia masih membentuk lower dan lower, artinya secara tren ini masih membentuk tren turun gitu. Seperti itu. Terus ini ada contoh lagi. Nah,
titik-titik low potensial untuk entry buy ketika kita mau buy-nya berdasarkan price action. Dan kebetulan kalau teman-teman lihat di contoh di gambar ini kan ada pola nih, dia lagi koreksi, trennya naik jelas ya, dan dia lagi koreksi. Dan di sini kalau misalkan ini sebenarnya kurang detail, nanti akan saya bahas lagi. Ini kalau misalkan ada pola price action yang misalkan ada hammer diiringi dengan satu bullish candlestick setelahnya, artinya bisa buy karena price actionnya udah kebentuk, udah valid. Ini juga kalau di sini misalkan udah ada shooting star misalkan, atau apa yang dibuat tuh hanging man atau sejenisnya lah yang dikasih naik ditambah satu candle bullish lagi, artinya itu udah signal untuk kita melakukan buy berdasarkan price action gitu. Itu simpel banget sebetulnya untuk price action tuh. Seperti itu teman-teman, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Materinya juga belum saya share ya di grup nanti, tapi nanti pasti saya share juga untuk materinya. Cuman intinya saya berharap teman-teman mau untuk coba bikin akun demo, coba praktekkan untuk price action ini, mulai dari mengenali atau mengidentifikasi trennya, SNR-nya di mana, terus pola-polanya, candlestick-nya, baik itu yang single, double, ataupun triple. Coba diidentifikasi, ada muncul hammer kayak atau apa kayak. Nah kalau misalkan teman-teman ketika iseng-iseng lagi belajar, oh iya nih saya nemu ada bullish abandon baby misalkan, atau ada inside bar atau ada apa, boleh kok screenshot share di grup buat bahan kita discuss. Share aja di batch 6 di grup itu. Bener nggak ini misalkan seperti ini, atau misalkan saya menemukan pola ini, pola ini, pola ini, atau misalkan di harga yang lagi running. Ini harga misalkan di SJP ada pola ini muncul, bisa sell nggak? Itu bagus malah, berarti kita ada progresnya kan kelihatan nanti gitu. Itu teman-teman, setelah ini boleh ya kita pindah yuk ke YouTube. Kita akan lanjut untuk cari momen NAV. Pembelajarannya nggak banyak, sedikit aja dulu. Nanti kita sambung di minggu depan. Nah, dan sebentar lagi saya akan pindah layar ke YouTube dari Zoom ini ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk signal kita result, nanti saya share hasilnya seperti apa. Tapi untuk overall sih sebenarnya untuk minggu ini kita udah running profit ya. Udah totalnya akumulasinya udah profit. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada momen tambahan dari NAV, kita bisa entry lagi. Tapi kalau nggak ada momen yang enak untuk masuk, kita jangan paksakan. Kita lebih baik lihat dulu aja gitu, karena udah enak posisinya gitu. Itu teman-teman, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Semoga sehat selalu. Saya Syam pamit dulu diri karena saya mau isi live YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.